Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari makan sanoli, rasanya enak menambah selera. Selamat berjumpa dalam acara yang istimewa, podcast B2SA Dinas Ketahanan Provinsi Maluku bertemakan meningkatkan kesadaran pola konsumsi pangan B2SA berbasis pangan lokal di Maluku. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada acara ini kami menghadirkan narasumber perempuan-perempuan Maluku yang hebat yang ada di wilayah Provinsi Maluku 11 kabupaten kota. Yang pertama kami perkenalkan dulu yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Ibu Dr. Faradila Atamimi. Salam jumpa Ibu Dok. Salam jumpa. Selanjutnya Ibu yang hebat, Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Nita Sadali. Selamat siang semua, salam jumpa terutama kepada penjabat dan PJS Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Maluku yang mana bisa berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang pada hari ini juga dengan lomba for ikan dan lomba B2SA. Terima kasih semua sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Dan inilah ibu-ibu hebat 11 kabupaten kota PJS dan PJ, Ketua Tim Penggerak PKK. Kami perkenalkan dulu yang dari ujung ya. Yang dari ujung dulu, ibu-ibu dari SBT. Silakan. Selamat siang semuanya. Shalom. SBB. Selamat siang, salam jumpa. Selanjutnya silakan Ibu. Maluku Tengah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa. Dari buruh ya? Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa. Selanjutnya Ibu cantik dari mana? Silakan perkenalkan. Iya. Dari Buru Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam B2SA. Ya, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari Kabupaten Maluku Tenggara. ya, selanjutnya ya dari ujung dulu ya, dari ujung, kita ujung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya PJ Ketua TPPKK dari Kota Tua. Ya, silakan berikutnya. Ya, hai, selamat siang. Saya PJS Kabupaten Maluku Barat Daya, Ibu Yeni. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Saya PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Halo, selamat siang. Saya dari Kabupaten Kepulauan Aru. Saya mewakili Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru. Salam jumpa, saya dari Kota Ambon. Kota Ambon, itulah 11 kabupaten kota ibu-ibu hebat dari Tim Penggerak PKK. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu hebat. Ya, baik ibu-ibu yang kami banggakan dan juga pemirsa, sebelum kami masuk pada pertanyaan-pertanyaan ke narasumber hebat, kita slogan dulu ya ibu-ibu. Sudah tahu kan slogan untuk B2SA? B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan. Sekali lagi. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, untuk tidak membuang waktu, pertanyaan pertama kami ajukan dulu kepada yang punya gawe ya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Ya Bu, mengapa sih pangan bergizi dan seimbang itu penting buat kita? Padahal kan sudah ada makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Silakan Bu Dok. Ya, terima kasih Ibu
Ibu Moderator. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui juga apa itu sebenarnya pangan B2SA. Kita harus bisa membedakan antara konsep B2SA, pangan B2SA dan konsep 4 Sehat 5 Sempurna. Kalau pangan B2SA sebenarnya tujuannya adalah untuk sebenarnya itu pangan B2SA itu adalah untuk menggambarkan konsep pangan yang terdiri dari pangan yang harus bergizi, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragam dan bergizi itu maksudnya adalah kriteria-kriterianya itu, kalau pangan yang beragam dan bergizi artinya dalam setiap kali makan itu harus ada berbagai atau beberapa jenis pangan yang kita makan dalam satu kali makan. Sementara kalau seimbang artinya kandungan gizi yang terkandung di dalam pangan tersebut, di dalam makanan yang kita makan, nah itu tuh harus seimbang juga baik kualitas maupun kuantitasnya. Lalu yang kalau bicara tentang aman, berarti makanan itu harus aman, harus bebas dari cemaran baik fisik, kimiawi maupun mikroorganisme atau mikrobiologi yang ada di dalamnya. Sementara kalau kita bicara tentang 4 Sehat 5 Sempurna, konsep 4 Sehat 5 Sempurna kan itu hanya membicarakan tentang yang kita makan itu harus terdiri dari nasi atau karbohidrat, kemudian sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan ditambah dengan susu sebagai pelengkap. Tapi dia tidak cerita tentang jumlah-jumlah yang ada di dalamnya. Nah, sementara kalau B2SA atau pangan B2SA itu seperti yang tadi saya bilang, ada kualitas dan kuantitas yang harus dihitung. Nah, biasanya kita menghitungnya dengan pendekatan isi piringku. Hah? Isi piringku? Wah, Bu Gadis. Ini saya baru dengar isi piringku, bukan hanya isi poroku, tapi isi piringku. Mungkin Ibu Nita Sadeli bisa jelaskan apa sih isi piringku? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas. Jadi kenapa sampai kegiatan ini setiap tahun selalu dilakukan, baik di berbagai tingkatan. Dan kita tahu bahwa semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu lomba B2SA. B2SA di mana beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 3 kategori itu tidak boleh dihilangkan. Kenapa tidak boleh dihilangkan? Karena semua yang kita makan, kalau kita cuma makan nasi, ya nasi saja, berarti kita hanya mengkonsumsi karbohidrat, artinya begitu. Tetapi sekarang itu himbauan, kalau bisa jangan kita tahu bahwa selama ini dan sekarang ini dengan era globalisasi dan sebagainya, apa sih yang tidak bisa disajikan? Sekarang kita melihat bahwa anak-anak kita saja disuruh makan di rumah, sudah mama gampang, sedikit lagi GoFood sudah datang. Betul keseng ibu-ibu, hal-hal yang selalu menggampangkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa makanan yang siap saji itu dalam berbagai kapasitas kita tidak tahu. Karena dalam proses pengolahannya kita hanya menunggu datang langsung dimakan. Tetapi tidak tahu dalam prosesnya itu apakah dia mengandung B2SA misalnya, proteinnya ada, karbohidratnya ada, semuanya ada di situ yang kita butuhkan oleh tubuh, terutama untuk perkembangan anak kita. Mereka tidak tahu, yang mereka tahu hanya siap makan. Sehingga sebagai ketua tim penggerak PKK, kenapa kegiatan ini selalu diadakan? B2SA terutama dilombakan untuk dari seluruh kabupaten kota. Sehingga kenapa PKK dimintakan supaya menjadi agen-agen atau agen-agen perubahan. Artinya apa? Yang kita ketahui bahwa terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan itu kadang-kadang tempat yang memang tempat banyak ikan, mereka tidak menggunakan hasil yang mereka gunakan yang ada di pada daerah tersebut. Contoh di Seram bagian timur, itu penghasil ikan di KKT. Berapa kali kami berkunjung ke sana, ikan begitu banyak, tetapi kadang-kadang hasil dari ikan tersebut, hasil dari kabupaten tersebut, contohnya
mereka sudah petani, nelayan, sudah bawa pulang ikan yang begitu segar. Tetapi ikan itu tidak untuk dikonsumsi untuk keluarga, tetapi ikan itu malah dijual. Dijual untuk beri apa? Beli sesuatu yang bisa menggampangkan. Artinya apa? Makan nasi, gampang, lebih enak apa? Telur. Lebih enak apa? Sarimi. Begitu. Terus beta berharap juga bahwa ibu-ibu PKK ini yang tadi saya bilang bahwa itu merupakan dimintakan supaya sebagai agent seluruh di kabupaten-kabupaten, segala sesuatu bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Dengan pangan lokal yang berada di daerah setempat. Dan yang dimaksud dengan agen-agen itu yaitu sebagai pendobrak, yaitu kalau di kampung-kampung kalau kita turun, dia punya halaman rumah begitu besar, tetapi kadang-kadang tidak bisa dan tidak mau dimanfaatkan. Padahal halaman-halaman itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk pertama menanam sayur-sayuran yang bisa bermanfaat. Bukan saja bermanfaat untuk apa, tetapi bisa bermanfaat untuk dalam rumah sendiri, tidak perlu beli di luar. Yang kedua, untuk apa? Bisa juga selain untuk konsumsi di rumah, tetapi bisa juga untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Sehingga apa yang tadi dibilang oleh Ibu Kadis Ketahanan Pangan, bahwa dia masuk dengan program isi piringku. Isi piringku ini dia menggambarkan yang terdiri dari misalnya isi piringku. Di dalam piring itu kita hanya tidak makan taruh menunya untuk nasi saja, tetapi ditambah dengan ada sayur-sayuran, ada ikan, dan bila perlu di situ ada buah-buahan. Yang kita utamakan itu sayur-sayuran dan ikan. Sehingga isi piringku itu dia tidak hanya mengandung satu menu atau satu vitamin atau satu karbohidrat, tetapi berbagai macam dari isi piringku di situ. Dan kami berharap bahwa isi piringku itu merupakan pangan lokal setempat dan bisa menambah membuat kesehatan dan menambah pikiran atau bisa menambah vitamin, sehingga membuat anak-anak kita yang mengkonsumsi makanan di situ bahwa bisa menambah IQ untuk anak-anak itu anak-anak setempat. Betul, yang Ibu. itu yang saya harapkan. Iya, Ibu dengar. Jadi beta sangat berharap untuk terutama di ketua-ketua tim penggerak PKK kabupaten kota terus dibina terus, sehingga kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk bertujuan bahwa harus bikin bagus supaya kita akan mengikuti di tingkat nasional, akan keluar ketompu nama, tetapi apa yang merupakan sesuatu yang kita buat sampai di luar itu merupakan inovasi dari ibu-ibu semua untuk bisa menampilkan dia berguna dalam berbagai hal. Bukan hanya ketom lomba di tingkat nasional harus ketom dapat juara. Tetapi apa yang ketom buat itu merupakan inovasi baru dalam berbagai hal yang dapat membawa kesehatan, vitamin apapun buat kelanjutan anak-anak kita nanti. Baik, Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Nita. Ibu-ibu dengar, penjelasan paling panjang dan sangat mengena. Ada ibu tuh di dong sana, anak itu mau makan telur, jangan makan telur, nanti tok alias bisulan. Tapi orang bilang kakak kau aja. Tapi kalau dong beli pulsa, pardon TikTok, pardon main mesos, cepat kasih yang anak. Protein telur juga untuk anak itu bagus. Seperti yang Ibu Nita jelaskan. Nah, bagaimanakah perkembangan B2SA yang ada di 11 kabupaten kota? Kami menanyakan dulu dari Seram bagian timur. Silakan Ibu, bagaimana program-program yang telah dijalankan tim penggerak PKK di sana? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Kami di Seram bagian timur untuk meningkatkan B2SA selain sosialisasi, yaitu memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, baik
kadang-kadang olahan pangan yang memang bisa di pekarangan rumah mereka bertanam. Kemudian selain sosialisasi untuk lokus-lokus yang memang ada stunting atau memberikan bibit tanaman obat untuk mereka juga bisa menghasilkan ibu-ibu di sekitarnya. Selain itu kami juga melakukan edukasi dari menu B2SA ini yaitu dengan praktek langsung bagaimana menu B2SA ini ada, yaitu praktek langsung makan makanan yang bergizi, seimbang, aman dan memang bermanfaat untuk ibu-ibu di Kabupaten Seram bagian timur. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram bagian Barat, Ibu Anita Jais Eli, silakan. Iya, terima kasih. Dari pertanyaan tadi, saya mau menyampaikan karena terkait dengan 2 program yang dicanangkan oleh pejabat Bupati Seram bagian Barat sebagai pembina PKK Kabupaten Seram bagian Barat, yaitu salah satunya adalah PK Desa, pemanfaatan pekarangan desa. Di sini kami di sana sudah mengadakan sosialisasi untuk pemanfaatan pekarangan desa tersebut, di mana kita sosialisasikan kepada masyarakat yang melibatkan juga ke Dinas Pemdes, Dinas Kesehatan sama Dinas Ketahanan Pangan untuk mensosialisasikan bagaimana kita menanam sayur yang sehat untuk dikonsumsi oleh keluarga kita, supaya kita tidak seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu pejabat Ketua Tim Penggerak PKK bahwa supaya anak-anak kita cerdas, tidak mengkonsumsi seperti makanan siap saji, seperti sarimi juga, mungkin itu saja yang bisa. Ya, silakan dari Maluku Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK. Terima Silakan, kasih Ibu Moderator. Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sudah mensosialisasikan menu B2SA di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Di antaranya ada rumah pangan B2SA ada di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, di tempatnya di Desa Waru, itu adalah rumah pangan B2SA. Kemudian ada dari sosialisasi dan edukasi kami juga berikan kepada tim penggerak PKK yang ada di kecamatan maupun di desa terkait dengan menu pangan B2SA. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, dari Pamahanan Nusa kita beralih ke Bupolo. Ya, Kabupaten Buru, silakan Ibu Ama. Terima kasih. Kalau dari kami tim penggerak PKK Kabupaten Buru di sini terkait dengan B2SA, untuk pangan lokal di sini kami mempunyai 4 strategi. Yang pertama yaitu untuk tujuan untuk menurunkan stunting, yaitu dengan pola konsumsi pangan B2SA yang bersinergi terkhusus pangan lokal. Yang terkait dengan itu, yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat, terutama bagaimana mereka melaksanakan pola makan sehat, yang dengan demikian dengan pola makan yang sehat dapat mereka laksanakan setiap hari. Dan kedua, dari kami tim penggerak PKK Kabupaten Buru juga mengedukasi, yaitu melibatkan pemerintah desa dan kader posyandu beserta masyarakat dalam hal mendukung program B2SA terkhusus yang berbasis pangan lokal. Dan yang kedua, untuk itu kami melaksanakan lomba cipta menu B2SA yang bertujuan untuk mempromosikan, mengedukasi dan mensosialisasi apa itu B2SA di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, kami dari tim penggerak PKK yaitu pelaksanaan program pangan lestari. Dalam hal ini kami tim penggerak PKK bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dengan bertujuan membentuk kebun desa yang bertujuan atau berfungsi untuk mengkonsumsi sumber pangan lokal yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang terakhir, kami
tim penggerak PKK Kabupaten Buru menyelenggarakan kegiatan B2SA untuk mengenalkan di sekolah-sekolah terkhusus pada siswa-siswa supaya mereka mengenal apa itu B2SA. Dengan demikian B2SA itu bukan berarti kita perlu makanan yang mahal, tapi dengan di lingkungan kita dapat melaksanakan dengan kearifan lokal pangan sekitarnya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Ibu Rahma Syarif. Silakan dari Buru Selatan Ibu Endang Wati Husen. Apa saja yang telah dilakukan di Buru Selatan? Kami dari tim penggerak Kabupaten Buru Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan memberikan nutrisi yang baik kepada ibu hamil, ibu baduta dan ibu menyusui, yang mana kami memberikan 1 tablet pil tambah darah kepada ibu hamil 1 hari 1 tablet selama masa kehamilan 90 hari. Kedua, kami mengadakan kunjungan ke posyandu untuk memberikan sosialisasi mengenai peranan penting hidup sehat dan pola makan yang baik kepada ibu hamil, baduta, dan ibu menyusui. Yang ketiga, kami turun ke PAUD untuk memberikan makanan tambahan yang berasal dari bahan lokal di daerah kami berupa bubur sehat yang bahan pangannya berasal dari labu. Yang keempat, kami turun ke desa-desa dan kecamatan memberikan sosialisasi pentingnya pola hidup sehat. Yang terakhir, kami memberikan sosialisasi kepada para remaja menjelang usia pernikahan, di mana kami memberikan 1 tablet tambah darah untuk mereka selama 6 bulan terakhir. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Endang Wati Husen. Dan bagaimanakah program-program PKK di Larvul Ngabal? Ya, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tenggara Ibu Siti Halimah Jasmono, silakan penjelasannya. Terima kasih Ibu Moderator. Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara selama ini sudah memberikan pemberian makan B2SA berbasis pangan lokal untuk 1.000 orang, lalu edukasi B2SA berbasis pangan lokal kepada di sekolah-sekolah untuk tingkat SMA, serta pemberian tablet penambah darah. Lalu kami juga sudah memberikan edukasi tentang menu B2SA ke tingkat kecamatan, 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Lalu dari kecamatan tersebut memberikan edukasi kepada ohoy-ohoy atau desa-desa yang ada di Kepulauan Kei Kecil dan Kepulauan Kei Besar. Lalu kami juga ada inovasi kerapu yang dimana singkatan kebun rawan pangan unggulan. Dan terakhir pemberian bibit ayam dan sayuran di keluarga yang mengalami atau mempunyai anak yang stunting. Terima kasih, mungkin itu saja yang dari Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih. Baik, terima kasih tetangganya Maluku Tenggara, Maren ya, Kota Tual, silakan. Terima kasih moderator. Kalau kami dari Kota Tual, salah satunya memang tentu dari kegiatan B2SA ini kami rasakan sangat bermanfaat. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu PJ Ketua TPPKK Provinsi, Ibu Nita, bahwa kami tidak berhenti hanya untuk sekedar mengikuti lomba, tapi selesai ini apa yang sudah menjadi kreasi dari ibu-ibu yang pemenang lomba dari tingkat kota agar bisa disosialisasikan dan dilakukan praktek ke masyarakat sehingga meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal, tentu dengan konsep B2SA, sebab seperti kita ketahui bahwa contohnya anak-anak kita ini sudah mulai turun minatnya terhadap ikan. Nah, dengan ini mungkin menu-menu yang tercipta itu bisa lebih meningkatkan
minat masyarakat terutama anak-anak terhadap bahan pangan lokal antara lain ikan, sehingga juga bisa mencegah stunting. Kemudian juga di Kota Tual kami pemerintah daerah Kota Tual juga mempunyai program Jumat Tanpa Nasi, di mana setiap hari Jumat itu konsumsi bahan pangan lokal yang kita konsumsi. Jadi selain nasi tentu juga diseimbangkan dengan kandungan gizi yang lain yang ada menjadi bahan pangan lokal seperti ikan dan sayur-sayuran ya, yang juga merupakan hasil kreasi dari ibu-ibu atau dari pelaksana yang mengkreasikan pangan-pangan lokal. Lalu juga kita sedang giat-giatnya untuk mensosialisasikan kepada seluruh desa untuk bisa memanfaatkan pekarangan, karena dengan memanfaatkan pekarangan hasil dari bahan pangan lokal ya, bisa menanam bahan pangan lokal dan sayur-sayuran ya, bisa dikonsumsi keluarga, juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Baik, terima kasih Bu Rak. Ya, selanjutnya bagaimana di Maluku Barat Daya? Silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kalau kami di Maluku Barat Daya ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga PKK ini mulai dari pusat sampai ke desa. Iya, kita adalah tim dari pusat sampai ke desa. Ada beberapa program yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Yang pertama bersama dengan tim penggerak, yaitu upaya sosialisasi. Kita kampanye tentang B2SA, tentang pangan lokal, mulai dari kota kabupaten sampai pada 17 kecamatan, di mana itu diberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa pentingnya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak tahu bahwa ke depan itu seperti apa. Jadi halaman rumah itu ataupun kebun-kebun itu harus ditanami dengan pangan lokal, agar pada waktunya kalau tidak disediakan di toko, maka kita bisa makan dan minum dari hasil yang kita tanam. Kita juga ada dalam edukasi, memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di kecamatan tentang apa yang dilakukan oleh kami setiap saat dalam kegiatan lomba-lomba. Jadi lomba ini dilakukan di tingkat provinsi, juga kami lakukan di tingkat kabupaten, bahkan di kecamatan. Jadi kegiatan lomba B2SA tidak hanya putus sampai di provinsi, tetapi juga kami lakukan sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi B2SA ini selalu kami kampanyekan. Nah, di dalam mengkampanyekan B2SA itu seiring kami tetap berjalan bersama dengan Dinas Pertanian. Kami di sana Dinas Pertanian, Bu, nanti bidangnya ada ketahanan pangan. Iya, jadi kami Dinas Pertanian. Kami selalu berjalan bersama, Bu, bersama dengan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan juga untuk pembuatan PMT untuk anak-anak bayi balita, itu selalu kami lakukan untuk penanganan stunting, lebih khusus stunting. Itu kami selalu lakukan, apalagi pada desa-desa yang angka stuntingnya tinggi, itu kami selalu turun untuk mengedukasi orang tua dari anak-anak stunting tersebut agar kami juga bebas dari stunting. Maksudnya begitu, Ibu. Lalu terus terkait dengan kami juga ada program Jumat Tanpa Nasi yang sama dengan Kota Tual. Kami setiap Jumat itu bersama semua orang. Kami tidak boleh makan nasi, artinya kami boleh makan makanan karbohidrat yang lain, bisa ubi, kasbi dan lain-lain, tapi nasi itu tidak boleh. Jadi dalam momen-momen seperti begini, kalau jatuhnya ke hari Jumat, maka sudah pasti tidak ada nasi, dan orang yang biasanya makan nasi tidak bisa makan pangan lokal, itu pasti setengah mati. Jadi setiap hari Jumat itu kita pangan lokal, Ibu. Jadi itu yang kami lakukan selama ini, Bu, dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan lain-lain. Oke, Bu Yeni Moses, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Magdalena Betmomoling, bagaimana program yang dilakukan di KKT? Silakan. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di KKT sama seperti ibu-ibu yang lain,
bahwa PKK ini sudah berdiri sejak lama. Jadi tentunya kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat itu tentu secara berkala sudah kami lakukan selama ini. Untuk kami juga sangat berterima kasih karena ada dukungan penuh dari pemerintah daerah, sehingga kami sinergi dengan OPD yang ada di sana yang terkait dengan kegiatan PKK, sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, Ibu. Seperti tadi Ibu Ketua PKK Provinsi sudah menjelaskan bagi kita semua bahwa anak-anak itu memang susah untuk mengkonsumsi makanan pangan lokal. Teristimewa ikan, padahal ikan itu sangat bermanfaat untuk teristimewa menurunkan stunting juga. Yang sekarang ini pemerintah mengkampanyekan untuk bagaimana caranya kita menurunkan angka stunting. Sehingga di KKT kami berusaha untuk mengolah pangan lokal ini menjadi makanan jadi yang bervariasi. Tentunya jadinya beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sehingga anak-anak ini karena sudah divariasikan, mereka mau makan, mereka tidak tahu bahwa di dalam pangan ini, pengolahan yang sudah jadi ini ada terkandung ikan, ada telur, ada sayur-sayuran dan vitamin-vitamin lain yang menyebabkan. Dan kami di sana punya rumah singgah, Ibu. Jadi rumah singgah itu dikhususkan untuk semua anak-anak balita, dikasih makan 1 hari 3 kali, dan itu rutin selama 3 bulan berturut-turut, jadi 90 hari. Kemarin itu jatuhnya terakhir pada tanggal 9 Oktober 2024, Ibu. Itu setiap hari. Dan dana yang digunakan oleh yang untuk dimanfaatkan untuk menyiapkan konsumsi anak-anak itu dari dana desa, Ibu, dari dana desa. Iya. Kalau untuk penanaman di depan, kami selalu mengingatkan di depan itu kita harus ada bunga-bunga supaya orang begitu masuk segar melihat, ya. Kemudian di samping kiri kanan rumah ada tanaman sayur dan tanaman obat. Di belakang rumah kita menanam itu bumbu-bumbu, sehingga kalau kita tidak perlu ke kebun untuk ambil lagi bahan di kebun. Kalau kita tidak sempat ke kebun, kita ambil saja, tidak perlu kita beli. Iya, karena itu kita mengkonsumsi berarti kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk harus ke pasar lagi. Dan untuk menurunkan stunting ini kami bersama Puskesmas dan Kesehatan, tim dari pihak kesehatan teristimewa pendamping gizi untuk menyiapkan bagaimana caranya mengolah pangan ini jadi pangan yang sehat sehingga anak-anak itu dimakan. Dan puji syukur di desa Lat Dalam kami, Kecamatan Tanimbar Selatan, jumlah stunting yang ada menurun dan tidak ada penambahan. Syukur. Kami juga di sana diimbau untuk seluruh rumah harus punya tanaman kelor, karena kelor adalah merupakan tanaman yang bergizi tinggi, sehingga itu diolah dalam berbagai bahan pangan. Ya, itu ada jusnya, ada pudingnya, Ibu, sehingga anak-anak itu mau makan, dan itu mereka terfokus pada rumah singgah, Ibu. Iya, jadi semua ada di situ untuk makan bersama. Terima kasih, terima Ibu. kasih, Selamat Ibu. siang. Ya, bagaimana di Arus, silakan Ibu Baik, Pet terima Ajas, ya. kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru, yang pertama dalam menangani stunting, yang pertama kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas-dinas terkait, beberapa dinas terkait, untuk menangani stunting, di mana salah satu cara yaitu kami melaksanakan sosialisasi khusus untuk pola B2SA, dan selain itu kami melaksanakan sosialisasi itu secara umum dan secara khusus untuk
keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kami bersama-sama dengan beberapa sekolah dasar itu melaksanakan kampanye mengisi piring, sehingga kami tim penggerak PKK Kabupaten juga melaksanakan kegiatan kampanye piring, dalam hal ini mengisi piringku, dan setelah itu kegiatan kami juga salah satunya yaitu bersama-sama tim penggerak PKK Kecamatan melaksanakan lomba B2SA dan lomba gemar ikan. Dan yang paling terakhir yaitu kami bersama-sama melaksanakan mengedukasi terhadap siswa-siswi yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan khusus untuk siswa yang berada di SD dan SMP maupun SMA, itu yang kami sudah laksanakan. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan atas perhatian disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Pet Ajas dari PKK Kepulauan Aru. Bagaimana dengan Kota Ambon, program-program apa saja yang telah dilaksanakan? Silakan Ibu Desika ya penjelasannya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Moderator. Kami tidak beda-beda jauh dengan semua kabupaten kota, teman-teman kami yang ada di kabupaten kota yang lain. Dengan adanya program B2SA ini sangat membuat kami mengerti dan memahami apa yang harus kami sampaikan untuk masyarakat terkait ketika kami harus turun dengan tim di posyandu-posyandu. Banyak yang tidak mengetahui bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat. Mereka berpikir makanan sehat itu makanan yang mahal, padahal makanan sehat belum tentu mahal. Dan kami menginformasikan itu dalam kunjungan kami ke posyandu-posyandu yang ada di 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon, sehingga mereka pada akhirnya mengerti menyediakan makanan yang murah tapi bergizi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga masing-masing. Kemarin kami turun langsung di beberapa posyandu. Mereka baru mengerti dan mereka baru tahu kalau di dalam ikan yang punya kami, orang Maluku, orang Ambon, punya ikan itu yang banyak ternyata mengandung omega 3 yang sangat tinggi. Jadi kami memperkenalkan bukan saja dengan ayam atau dengan telur, tapi dengan ikan bisa menjadi mengkonsumsi ikan bisa menjadi orang yang pintar. Jadi itu kami dari tim PKK dengan beberapa instansi terkait, kami turun di posyandu dan kami mensosialisasikan dengan edukasi bersama dengan mereka terkait juga dengan pola makan yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa makanan tidak selamanya harus mengandung makan nasi yang banyak, tapi harus diimbangi dengan lauk atau dengan ikan yang banyak, juga sayur yang bergizi. Sebenarnya itu kelor yang sangat bergizi. Itu sebenarnya susu Morinaga itu terbuat dari kelor, kalau diketahui bersama. Dan itu sesuai penelitian, kami juga sampaikan kepada semua masyarakat yang punya kami dan juga kepada siapa saja yang mendengar ini, bahwa konsumsi ikan dan sayur kelor itu sangat baik untuk pembentukan jaringan otak. Jadi anak-anak itu pintar, plus mereka bukan saja pintar tapi mereka sehat. Tapi kalau makan makanan yang tidak bergizi seperti makanan cepat saji atau mie instan dan teman-temannya itu belum tentu membuat kita sehat plus pintar, tapi membuat masalah dalam tubuh masing-masing. Dan ini kami sampaikan juga kepada ibu-ibu hamil yang terutama, karena mendapatkan seorang anak yang hebat, yang pintar, yang sehat juga itu dari ibu-ibu yang hamil, sehingga mereka mengetahui apa yang harus mereka konsumsikan untuk janin yang ada dalam kandungan mereka.
Dan ketika mereka dilahirkan, mereka sebagai anak yang sehat, tidak perlu lagi kita takut pertumbuhan mereka. Karena tidak terdapat anak yang cacat ketika mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, belum tentu mahal. Sayur, buah, ikan wajib harus kasih untuk anak-anak kami. Terkhusus juga untuk ibu-ibu yang hamil. Karena dari awal, bukan ketika lahir lalu kita memberikan makanan-makanan yang bergizi, bukan itu saja, tapi ketika ada di dalam kandungan seorang ibu. Itu pembentukan otaknya itu terjadi ketika ibu-ibu yang hamil makan makanan bergizi. Ikan wajib, jangan bosan, karena ikan itu membuat anak-anakmu pintar, keluarga sejahtera, dan semua keluarga bisa berbahagia. Mungkin Makan itu dari kepala kami. ikan sejahtera. Mungkin itu dari ya. Ya, terima kasih Ibu Desika ya. Kita beri tepuk tangan aplaus dulu ya untuk ibu-ibu hebat di 11 kabupaten kota, mulai dari Pulau Seram, Maluku Tenggara sampai bagian timur, Aru dan sebagainya. Kita slogan dulu ibu-ibu sebelum penjelasan dari Ketua Tim Penggerak PKK. Saran apa kepada kami yang ada di sini? Kita slogan dulu. B2SA, makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Iya. Nah, bagaimana peran serta Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang merupakan induk dari organisasi perempuan-perempuan hebat mitra kerja pemerintah? Mungkin Ibu Nita ada masukan saran terkait sinergitas peran PKK. Terima kasih Ibu Moderator. Yang pastinya yang sudah kita bicarakan dan apa yang sudah disampaikan dari ibu-ibu PJ dan Ibu PJS TPPKK Kabupaten Kota sudah agak jelas. Karena kenapa? Kita sebagai induk, PKK induk, yaitu kita tidak mengharapkan apa-apa, tetapi kita hanya mengharapkan apa yang diinginkan, apa yang merupakan program kerja dari PKK ini semua bisa berjalan. Artinya kenapa? Kenapa kita setiap tahun tuh diadakan Lomdes atau Lomba Desa? Itu untuk apa? Semua inovasi bukan saja untuk makanan, tetapi apa yang bisa dimanfaatkan oleh kabupaten, artinya PKK. Kenapa merupakan PKK ini merupakan inti? Karena PKK ini satu organisasi yang merupakan mitra pemerintah yang dia ada mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, yaitu berupa dasawisma. Sehingga yang menjadi harapan kita, lomba-lomba yang diadakan ini nantinya bukan untuk dikembalikan untuk kita sebagai tim penggerak PKK yang inti yang merupakan payung, tetapi semua itu akan dikembalikan pada kabupaten kota setempat. Artinya apa? Apa yang dilombakan, apa yang selalu menjadi motivasi, itu yang akan kembali untuk ibu-ibu di kabupaten kota. Artinya kenapa? Lomba desa itu Lomdes selalu diadakan. Untuk apa? Pertama, lomba desa itu melihat dari berbagai segi. Dia punya lihat dari dia punya kesehatan, dia punya PHBS, pola hidup sehat, yaitu di mana ada kita PKK ada kerjasama atau merupakan mitra ada dari dinas PU. Lihat tentang apa? Lihat tentang dengan PU itu sanitasi. Di mana kenapa? Apakah di kampung itu masih menggunakan jamban-jamban di luar? Tetapi dengan adanya kerjasama itu, jamban-jamban di luar sudah tidak ada. Bagaimana memotivasi, memberikan pengarahan, sosialisasi untuk bagaimana mengakibatkan kalau jamban di luar ini bisa berakibat ini. Jadi baiknya ada di rumah. Terus apalagi kita lihat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan apa? Lomba yang diadakan lomba B2SA. Apalagi kita dengan pertanian. Pertanian apa? Ada bibit-bibit yang disediakan
bagaimana inovasi dari ibu-ibu yang bisa menggunakan bibit itu. Jadi kerjasama ini bukan hanya kita di Provinsi Maluku dengan OPD terkait, tetapi di 11 kabupaten kota pun mereka selalu mengadakan kerjasama dengan OPD terkait. Terus apalagi ketahanan pangan sudah, pertanian sudah, perikanan kenapa? Katong Maluku katong tahu bahwa katong lebih banyak lautan daripada daratan. Kalau lautan berarti apa? Ikan di seluruh kabupaten yang katong turun, yang selalu kita dari provinsi turun, itu hampir semua kabupaten itu ikan paling terbanyak. Lalu buat apa itu semua katong punya kekayaan? Apakah katong harus berikan buat yang di luar? Tetapi bagaimana motivasi dari ibu-ibu, terutama sebagai motor penggerak adalah ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten kota setempat. Kalau kepala dia tidak bergerak, tidak mungkin yang di bawah akan bergerak. Jadi beta sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi PJ, ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku, beta berharap walaupun beta sebagai PJ, tetapi beta bukan jadi PJ ketua tim penggerak PKK lalu beta baru hadir atau baru menjadi anggota menjadi PKK, bukan. Saya belum jadi PJ tapi beta adalah anggota PKK Provinsi Maluku di beberapa periode. Sehingga dan beta selalu berdiri di Pokja 3 di mana ada kegiatan-kegiatan yang berlanjut seperti lomba pada hari ini for ikan dan B2SA. Sehingga beta sendiri artinya apa? Bukan baru jadi ini jadi baru turun, tetapi sudah seringkali turun sehingga sudah lebih biasanya menjadi tim penilai Lomdes dan sebagainya. Sehingga sekarang ini beta sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK yang beberapa bulan-bulan kemarin sampai beberapa hari kemarin beta turun di kabupaten, ada beberapa kabupaten. Beta mengharapkan itu saja bahwa apa, ibu-ibu semua sebagai agen perubahan. Artinya apa? Kalau ibu-ibu bukan ibu-ibu mau sapa lagi, bukan kalau istilahnya bukan ketemu siapa lagi, bukan sekarang kapan lagi. Artinya saya sudah bilang bahwa lomba-lomba yang diadakan itu bukan merupakan satu motivasi utama bahwa ketemu harus juara, tapi bukan. Menjadi juara itu adalah prestasi diraih dan bukan sampai di situ bahwa ketong sudah menjadi pemenang berarti stop sampai di situ. Tetapi yang sudah jadi pemenang harus mempunyai inovasi atau inovasi lagi apa yang harus ketong bikin beragam. Apa di sini? Beta di KKT. Istilahnya orang di KKT biasanya dong bikin dengan kaladi, itu orang bilang kaladi pici. Kaladi ini bukan untuk dikonsumsi lagi, beta bikin apa, tampur dengan apa supaya beta bisa makan. Dan kayak tadi Pak PJ bilang bahwa sekarang kan ketong di Maluku, ketong tahu bahwa program dari pemerintah sampai di seluruh provinsi itu tentang masalah stunting. Stunting ini tidak akan berhenti sampai di sini walaupun ada pelantikan dari pusat baru, tetapi program itu tidak akan dihapus. Kenapa program itu tidak akan dihapus? Karena program itu program stunting yang harus ditiadakan. Program stunting ini untuk ketong punya kelanjutan, ketong punya anak-anak yang merupakan tolak ukur ketong untuk bangsa ini. Sehingga dicanangkan di 2045 harus menciptakan anak-anak yang generasi emas. Menyambut 2025 dicanangkan untuk generasi emas. Itu dari situ, dari sekarang kita mulai membina bagaimana. Terus stunting, masalah stunting tidak akan berakhir. Contoh di 2023 kita punya sudah turun di 26,1. Ternyata naik lagi kembali di 2004 menjadi 28,6. Nah, itu kenapa? Masyarakat mulai melemah, mulai lagi pikir sudah katong sudah turun dan sudah seng dengar lagi sudah tidak ada korban balita untuk stunting dan sebagainya. Padahal itu bukan satu sesuatu yang harus katong stop di situ.
Jadi beta mungkin yang terakhir beta hanya meminta sebagai tim penggerak PKK yang merupakan payung untuk 11 kabupaten kota. Karena ketong tidak punya desa dan sebagainya, tapi melalui kabupaten kota ini yang nanti bergerak. Kita hanya sebagai memberi motivasi. Ketong yang bisa turun memberikan sosialisasi bagaimana hidup sehat, bagaimana menciptakan anak-anak yang dimana masih susila. Artinya apa? Kita tahu bahwa ada juga ini tentang tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga semua ini kita sebagai provinsi bisa memberikan motivasi, bisa memberikan sosialisasi melalui dinas-dinas terkait kepada kabupaten kota. Beta berharap di sini yang terakhir, ibu-ibu yang berada di sini terus menjadi agen-agen perubahan di mana ibu-ibu ditempatkan di situ. Sekali lagi beta bilang, kalau bukan ketong siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang kapan lagi? Jadi sekali lagi beta berharap dengan kegiatan ini, dengan segala macam kegiatan atau inovasi yang sudah ibu-ibu jalankan di kabupaten kota masing-masing, jangan stop sampai di situ. Mari terus berlanjut untuk memberikan motivasi kepada terutama untuk masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu stunting, apa itu akibat dari perkawinan dini dan sebagainya. Begitu Ibu Moderator, beta sangat berharap pada kesempatan ini yang bisa bertemu dengan ketua-ketua PJ dan PJS kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Baik, terima kasih Ibu Nita Sadeli. Tadi Ibu Nita mengatakan menyongsong generasi emas. Nah, dari Dinas Ketahanan Pangan apa saja yang dilakukan menyongsong generasi emas? Apakah ada B2SA Go to School? Silakan Ibu Kadis. Jadi Bu Moderator dan Ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya dengar juga ada di Buru, kemudian ada juga di MBD, di KKT, itu juga terkait dengan kegiatan itu. Sebenarnya kita di provinsi itu juga punya kegiatan, namanya B2SA Goes to School. Ini khusus untuk anak-anak SD, anak-anak SMP. Nah, beberapa saat yang lalu kami itu menghimpun 1.000 anak dari usia SD dan SMP untuk bersama-sama kita mengkampanyekan pangan olahan lokal, pangan lokal olahan. Jadi jangan sampai anak-anak tuh sampai sekarang kan berpikir makan itu berarti nasi. Ya ini kita sedikit demi sedikit harus berusaha untuk membangun mindset mereka bahwa karbohidrat itu bukan nasi saja. Nah, kita di Maluku itu kalau kita bicara cadangan pangan, kita tuh cadangan pangan itu banyak sekali. Coba kita bisa hitung pohon sagu yang ada di Maluku. Coba kita bisa hitung kasbi, patatas dan lain-lainnya yang ada di Maluku. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Karena banyak sekali, makanya kita tuh lebih bagus untuk mencanangkan yang tadi Ibu bilang, yang tadi Ibu dari Kota Tual bilang itu, selain B2SA Goes to School untuk anak-anak, paling tidak kita juga harus ada Friday No Rice. Friday No Rice itu sebenarnya sudah ada surat edaran gubernurnya terkait untuk seluruh kabupaten kota. Mungkin di sini di kesempatan ini saya juga minta bantuan dari ibu-ibu ketua tim penggerak PKK di setiap kabupaten kota untuk kembali mengingatkan kepada pemerintah di sana supaya juga dapat melaksanakan surat edaran Pak Gubernur tadi itu terkait dengan Friday No Rice. Pada hari Jumat kita bersedia untuk tidak makan nasi, kita ganti dengan pangan lokal yang ada di sana. Kalau misalnya di MBD dan di KKT punya jagung, kemudian di Buru misalnya punya kasbi dan lain sebagainya, hotong misalnya dan lain sebagainya. Tolong kita pakai itu di hari Jumat. Kita pakai di hari Jumat supaya kita sama-sama menghemat beras. Bapak Ibu untuk ketahuannya bahwa kita di Maluku itu 1 tahun butuhnya tuh 136.000 ton untuk kasih makan 1.945.000 orang. Nah, kalau misalnya dalam setiap hari Jumat, ada 54 hari Jumat dalam setiap tahun, kita bisa menghemat tidak makan nasi dalam satu hari Jumat itu, berarti kita bisa menghemat sekitar 20.000 ton beras dalam 1 tahun. Itu besar Bu, karena kalau kita bicara tentang cash outflow, kalau kita bicara tentang cash outflow, dalam 1 tahun itu pemerintah membutuhkan 1,1 triliun hanya untuk beli beras. Kalau misalnya kita bisa rame-rame berkampanye
membuat awareness pada kabupaten kota masing-masing supaya kita benar-benar tidak makan nasi satu hari saja dalam 1 minggu. Di hari Jumat kita tidak makan nasi dari pagi sampai malam. Makan ganti dengan bisa ndak ya ibu-ibu? Makan dengan kentang, bisa ganti dengan kas, bisa ganti dengan sagu dan lain sebagainya. 20.000 ton itu banyak loh Ibu. Kalau kita kalikan dengan 13.500 per kilo, itu banyak. Itu udah berapa ratus juta yang kita bisa simpan dari 1,1 triliun. Itu yang saya, satu lagi yang ingin saya tambahkan terkait dengan tadi itu. Isi piringku, kampanye isi piringku. Jadi yang tadi saya bilang ya, kampanye isi piringku itu benar-benar sudah ke arah kuantitas. Jadi di dalam penggambaran satu isi piringku itu 50% itu kita kasih untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. 50% dari piringnya lagi kita kasih lauk pauk, ikan dan segala macam plus nasi. Jadi jangan kayak kita makan sekarang ini, yang ada tuh satu piring itu di tengahnya tuh nasi semua. Nanti aku punya ikan, lauknya sedikit-sedikit, bahkan buah kayaknya kurang sekali ya. Gitu. Nah itu kayaknya yang harus kita koreksi dari yang sekarang sudah ada di sini. Mungkin itu saja dari saya. Untuk closing statement saya sangat berharap pada Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami. Kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan kami berusaha untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengawasan melalui pangan yang ada di kita, yang ada di Provinsi Maluku ini, untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan oleh negara kita ini supaya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan pangan yang cukup untuk seluruh masyarakat. Untuk itu saya tahu bahwa ujung tombak pengamanan pangan di masyarakat ini adalah ibu-ibu tim penggerak PKK ini. Jadi sudah sangat baik sekali kita semua berada dalam satu tempat seperti ini untuk membicarakan tentang kecukupan pangan. Jadi saya harap sekali sekembalinya Bapak ya Ibu-ibu dari sini supaya bisa membawa apa yang sudah kita bicarakan ini, membawa informasi-informasi ini ke depan ke kabupaten masing-masing dan kita sama-sama mempraktekannya demi Maluku maju ke depannya. Terima kasih. Mungkin Ibu Nita ada closing statement tambahan mengajak. Ya, kalau saya sih tetap berharap begitu bahwa kalau tadi Ibu Kadis bilang merupakan ibu-ibu sebagai ujung tombak, saya juga begitu, ibu-ibu sebagai agen perubahan. Kalau ibu-ibu hanya duduk, biarkan, terutama untuk ketua-ketua tim penggerak PKK, sehingga sebagai agen perubahan mari terus dan terus untuk bisa memotivasi ibu-ibu, terutama yang ada di kecamatan-kecamatan. Terakhir dalam lomba-lomba seperti ini, ya Ibu Moderator, tadi dalam lomba B2SA sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena dari 11 kabupaten kota semua mengikuti lomba B2SA. Tapi hanya di For Ikan itu ada 3 kabupaten yang tidak mengikuti. Ini merupakan satu sesuatu yang harus saya tegurkan buat 3 kabupaten, mohon maaf, yaitu Kabupaten Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Bursel. Itu ada 3 kabupaten yang tidak mengikuti lomba For Ikan. Sekali lagi beta berharap ini di bulan Oktober 2024. Nantinya ini sudah mulai ada penyusunan penganggaran. Beta berharap ketua-ketua tim penggerak PKK kabupaten kota bisa berbisik-bisik kepada bapak-bapak sehingga apa yang merupakan anggaran tolong yang kita punya PKK jangan dialpakan. Karena selalu ditanya kenapa tidak ikut, tidak ada anggaran. Kenapa tidak ikut, tidak ada anggaran. Kalau memang kata itu selalu keluar, berarti ditiadakan saja tim penggerak PKK di daerah setempat. Jadi ibu-ibu kan sebagai motivator di rumah, ibu-ibu bisa berbisik pada bapak-bapak, ingat beta punya yang di PKK tidak boleh ditiadakan. Contoh kayak begini, ada kabupaten yang tidak mengikuti. Ingat tahun kemarin memang ada hampir semua sekarang itu di seluruh provinsi tidak ada lagi jabatan definitif baik bupati wali kota. Tetapi ibu-ibu yang sudah ditunjuk sebagai penjabat
Bupati Wali Kota dan PJS, marilah dalam beberapa waktu yang sisa seperti saya juga akan berakhir nantinya. Tetapi bukan akan berakhir jadi pemikiran saya biar saja nantinya yang punya berurusan, tapi jangan di situ. Tapi mari kita sama-sama punya kemauan bahwa PKK ini merupakan suatu motivasi ibu-ibunya. Jadi mulai sekarang sebelum anggaran disusun, bisik-bisiklah, sehingga jangankan lomba ini, ada berbagai lomdes pun begitu. Ada kabupaten yang tidak mengikuti lomba desa. Bagaimana kita sebagai payung tim penggerak PKK Provinsi Maluku mau bisa merupakan pembinaan di tempat itu, dan bagaimana semua inovasi akan dapat di situ kalau lomba desa yang merupakan utama pilar dari PKK tidak diikut sertakan dalam lomba desa itu. Bagaimana, karena di lomba desa itu semua akan dilihat. Jadi sekali lagi beta berharap Ibu Moderator, beta berharap sebelum anggaran-anggaran disusun, ibu-ibu punya kelebihan untuk bisa berbisik-bisik, colek Bapak supaya bisa anggaran-anggaran itu bukan untuk kita, tetapi untuk masa depan kabupaten dan kota setempat. Itu, dan kenapa merupakan masa depan? Karena itu akan kalau kita semua program dijalankan, insya Allah kita akan melahirkan anak-anak pada kabupaten itu, anak-anak yang cerdas, sehat dalam berbagai hal, terutama untuk masa depan mereka ke depannya nanti. Amin. Jadi beta berharap begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nita. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Terima kasih Ibu Nita Sadali dan juga Ibu Faradila Tamimi, Kadis Ketahanan Pangan, dan ibu-ibu hebat dari 11 kabupaten kota di wilayah Provinsi Maluku. Tak terasa sampailah kita pada closing ya, statement dari kami moderator. Kami mengajak Anda, khususnya ibu-ibu masyarakat Maluku, marilah kita ciptakan generasi emas, generasi Maluku yang handal, yang hebat, dengan makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Salam jumpa di lain kesempatan. Amato.